Kita saksikan bersama acara prosesi milad Davika ke-14. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan hari yang sangat istimewa, yaitu milad Pondok Pesantren Darul Fikih Al-Istiqomah yang ke-14. Empat belas tahun yang lalu Davika lahir dengan visi dan misi untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Dan kini kita menyaksikan buah kerja keras dan dedikasi kita semua. Darul Fikih Al-Istiqomah, sebuah lembaga pendidikan yang telah menjadi rumah bagi para santri. Darul Fikih Al-Istiqomah, tempat santri-santri menimba ilmu, menumbuhkan iman dan ketakwaan, dan membentuk karakter-karakter soleh dan soleha yang beradab Quran. Kita semua tahu bahwa perjalanan ini tidaklah mudah. Ada tantangan, ada rintangan, tapi kita semua telah melewatinya bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Mari kita doakan agar Davika terus menjadi lembaga pendidikan yang unggul, yang melahirkan generasi-generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Selamat milad Davika yang ke-14. Semoga kita semua menjadi bagian dari sejarah yang sangat indah ini. Hadirin sekalian, kami panggil dengan hormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikih Al-Istiqomah kepada Bapak Kiai Haji Cep Kamaludin untuk berkenan naik ke atas panggung. Dan yang terhormat Bapak Kiai Haji Ma'mun Azhari, pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikih Al-Badriyah Kalong, Lewi Sadeng Bogor. Dengan hormat untuk
bisa menaik ke atas panggung. Dan kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Darul Fikih Al-Istiqomah, kepada yang terhormat Bapak Haji Sayuti selaku Ketua Umum, dan Bapak Ilyas selaku Wakil Ketua, Bapak Rahman selaku Bendahara, dan Bapak Khairuddin selaku Sekretaris untuk berkenan naik ke atas panggung. Dan kepada yang terhormat Bapak Haji Muti Alawi, putra dari Bapak Haji Cep Kamaludin, untuk berkenan naik ke atas Dengan rasa syukur dan gembira kita melakukan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk يوم ميلادك مبروك، مبروك ألف مبروك عليك مبروك، مبروك ألف مبروك عليك مبروك، مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Selamat ulang tahun yang ke-14, selamat ulang tahun yang ke-14, Majlis Taklim Dafika dan juga KBIH. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Selamat ulang tahun Ponpes Dafika, selamat ulang tahun Ponpes Dafika, semoga tambah berkah dan juga istiqomah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Hadirin yang berbahagia, tumpeng ini bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan, kesyukuran dan harapan kita semua untuk Dafika yang lebih baik di masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah hadirin sekalian, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikih Al-Istiqomah kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Cep Kamaludin untuk berkenan memberikan sambutan kepada beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wafhamana bi'ulumi ulama'i rasihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina
ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ahinal kiram adayan ilallah, putra guru kami Ki Haji Ma'mun Ajhari yang alhamdulillah beliau hadir di hadapan kita walaupun suasana hujan, gerimis, becek, kagak ada ojek, tapi alhamdulillah beliau datang dengan mendoakan kita bersama. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semuanya kami mohon doanya agar senantiasa milad dapika yang ke-14 ini dibarengi dengan turunnya hujan, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, yakin gak kalau turunnya hujan itu doa dikabulkan? Atau karya kita lemes banget rasanya. Ya hujan. Emang biasa kali dapika mah. Kau mah acara mah hujan mulu. Jangan-jangan kali mah dia mau mandi pagi-pagi. Bu, tadinya saya kagak mau mandi. Dari pagi nggak mandi. Kebeneran ngantuk semalam saya tadi tidur. Habis tidur nggak enak bener saya mandi. Ditambah hujan. Bukan gitu ya Bu ya. Yang jelas hujan turunnya rahmat, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bu, ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Pertama selesai sholat, yang kedua di tengah malam kita tahajud, yang ketiga adalah ketika kita turun hujan kita berdoa kepada Allah, itulah rahmat Allah akan turun insya. Kata siapa Bu? Kata siapa? Kata Nabi. Atau gitu mah ya hujan, urusan kalau apapun juga kubra. Tapi insya Allah dengan kesepakatan kita, keyakinan kita, termasuk kita yakin dari sabda Rasulullah SAW, insya Allah Bapak yang hadir pada saat ini, yang meluangkan waktunya, insya Allah pada saat ini mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya. Yang kurang sehat diangkatkan penyakitnya, yang kira-kira sulit dalam rezekinya dibanyakan rezekinya, yang punya cita-cita ingin berangkat semoga dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Yang mau hajatan mudah-mudahan hajatannya jangan hujan. Amin ya Rabbal. Kan lebih jabak hujan kalau hajatan mah Bu. Kalau sekarang pada saat ini kalau hujan nggak ngapa-ngapa. Pertama tenda ya gratis. Ya gratis ya. Ya ada pot kompensasi gara-gara hujan. Ya Bu ya. Son di Korteng ngapa hujan. Nambah lagi tuh keberkahan. Yang kedua, ibu-ibu pada saat ini kalau gak mau pulang gak mungkin berani pulang. Kenapa? Hujan. Bapak-bapak juga sama, udah bosan banget, pegal banget duduk gara-gara hujan gak jadi. Berarti hujan ini turun ketika nanti kita pulang ke dinginan, ketika istri kita pengen, insya Allah anget tambah berkahnya. Ya kalau 72 midadari kita matiin malam ini. Bukan midadari Bu. Yahudi ketika hujan kita bunuh. 70 Yahudi kita bunuh gara-gara hujan. Insya. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih para teman-teman yang pada saat ini mensukseskan acara ini. Sukses enggak Bu? Sukses enggak Bu? Yang benar. Jangan munafik Yang jelas sukses acara kita. Kita bisa duduk di sini sehat walafiat menyaksikan milad dapika, gak tanggung-tanggung tadi dihadiri oleh Kepala Menteri Haji dan Umroh. Mudah-mudahan saya sudah bicara tadi, jamaah kami cukup banyak yang daftar tunggunya cukup lama. Mudah-mudahan dengan keadaan beliau datang, mudah-mudahan bisa dipercepat. Amin ya Rabbal. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi kepada lingkungan terima kasih banyak yang telah mensupport dan mendukung baik tenaga, pikirannya dan lain sebagainya kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Bapak Ibu saudara sekalian, ini kalau memang termasuk pawang, reputasi saya nurun pada saat ini. Halo Bu,
reputasi saya turun, orang hajatan gak mungkin nyuruh saya ngedudukin dengan dia sendiri kayak hujan baik. Bener ya Bu ya. Bu bagian gak saya gak ngedudukin gak apa-apa lah. Yang penting mah urusan selamatannya. Bu, Bu, padahal tadi sudah ngedoa Bu, Masya Allah, li'ilafi bulak balik wa amanahum min khawf. Bikin gede hujannya. Kali baca Al-Quran mah ada doa lagi dari nenek kita dulu. Saya baca lagi doa nenek saya ngajarin pada saat itu. Kata saya, pret jempret galengan bapak liun, pret jempret hujannya kagak turun, bikin banyak lagi. Ujung-ujungnya bodoh amat dah, hujannya hujan dah. Padahal saya sebenarnya mah bisa Bu mindahin air hujan. Bisa saya, tapi kalau ngejaga air hujan saya kagak bisa. Mindahin mah saya ya ini kumpulin bawa di ember, kita seblok ke belakang, bisa mindahin air hujan mah. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon doanya, mudah-mudahan Dapika agar senantiasa para santri yang ngaji di sini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika pulang di lingkungan agar senantiasa bisa berdakwah, melanjutkan dakwanya demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semuanya, para Bapak RT, Bapak RW dan termasuk semuanya pedusunnya yang mendukung acara ini dan termasuk masyarakat pada saat ini, mudah-mudahan Allah berikan rizki yang banyak yang halal, kita gunakan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat diangkatkan penyakitnya, yang sehat telah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang dagang laris dalam dagangnya, yang tani subur dalam taninya, yang kerja langgeng dalam kerjanya. Semua aktivitas kita semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Makdum. Pada akhinal kiram yatafadhal maskuran. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك
لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fajar Ali At-Tibrizi dengan yang kita kenal Akang Anom. Hashtagnya Akang Anom 313 yang dari Tangerang, Banten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul kubra wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ilmi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi dzikra amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sayyiban nafi'an walhamdulillahi rabbil. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabair min ummati. Al-hadis wal makna. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita semua dikumpulkan di tempat yang semoga Allah muliakan ini. Amin. Dalam keadaan hujan yang terus turun, semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga teriring tercurah limpahkan kepada junjunan alam Sayyidul Habaib, Sahibul Makhluqat, Sayyidul Qaunaini was-Saqalain, Baginda Rasulullah Sayyidil Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul utma dari Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-mukarramun wal mu'tadamun, para alimil ulama, para kiai, para asyatidil kiram, bil khusus yang kami hormati, kami banggakan guru kami semuanya, Kiai Haji Encep Kamaluddin selaku guru besar Ponpes Dafika. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur taat beliau, amin. Dalam keadaan sehat, taat, berkah dan jembar rezekinya, amin. Bil khusus guru kami Abah Kiai Haji Ma'mun Azhari
Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiah, jembar rizki, barokah hidupnya, amin. Yang tidak lupa juga saya hormati dan saya muliakan segenap para santriawan, santriawati, ustadz, ustazah, muballigh, muballighah, qari, qari'ah, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tapi tidak mengurangi hormat, takdim dan mahabbah. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah, dalam berkah di kehidupan kita, amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktu, penata acara, garis miring, bahasa gaulnya Master of Ceremonial atau MC. Kita doain MC-nya mudah-mudahan sehat barokah, amin. Tim hadroh yang luar biasa. Waduh, alhamdulillah wajah manis berhati Hello Kitty. Kita doain mudah-mudahan sehat barokah manfaat, amin. Masyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu, santriawan santriawati Davika. Waktu menunjukkan jam 11:08 waktu Indonesia bagian barat. Sebenarnya bukan waktunya ceramah, ini waktunya kuntilanak bogel keluar, Bu. Kita masih duduk di sini dalam tema yang mulia, Milad Ponpes Davika yang ke-14 tahun, sekaligus menyambut kedatangan bulan Rajab, Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ini kira-kira siap ngaji sampai jam 12 siap, sampai jam 1 siap, jam 2 siap. Yang belah sono jawabnya siap, ini udah ada siap. Lanjut ini terus Ibu. Alhamdulillah. Kang sound system juga kita doain biar pada sehat. Kopinya ada yang nggak ada, sama saya juga nggak ada. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali kalimat yang begitu indah, mari kita doakan sama-sama para junudullah, tentara-tentara Allah yang sedang berjuang untuk memperdalam ilmu agama yang Rasulullah wasilahkan sampai kepada kita menjadi warisan yang sedang dipelajari oleh para santriawan wa santriawati di Davika. Semoga Allah hasil maksudkan, amin. Semoga kelak para santriawan dan santriawati khusus yang ada di Davika menjadi adai illallah yang akan meneruskan tombak estafet perjuangan Rasulullah, amin ya Allah ya Rabbal. Dari awal kalau kita perhatikan ibu bapak, kita mengawali salam muqaddimah dengan doa. MC membuka doa, sambutan doa, penceramah yang tadi 1, 2, 3 doa. Ternyata kedudukan doa dalam kehidupan kita sangat Ibu-ibu ada ini ibu-ibu. Ini ngaji sama ibu-ibu begini Pak. Ibu-ibu kalau ngaji dia bawa tas agak gede, datang ke pengajian isinya kosong itu. Begitu balik ada rangginang opak berkat di dalamnya. Wah, the power of emak-emak sen kanan belok ke kiri. Alhamdulillah, yang belah sana ada Rojali, rombongan janda-janda lincah. Yang belah sininya Roneli, rombongan nenek-nenek liar. Makanya tadi berangkat dari rumah, ba'da maghrib sampai di perjalanan hujan nggak berhenti-berhenti Pak. Masya Allah nih hujan berkah insya Allah. Ini mungkin tobatnya gara-gara kemarin banyak orang yang maksiat tuh Pak, malam tahun baru. Alhamdulillah kita yang kena dampaknya, mudah-mudahan kita doanya bisa tembus sampai ke langit. Sedikit agak macet juga di perjalanan, hujannya gede Bu, tapi nggak apa-apa. Anak muda bilang lebih baik terjebak hujan dengan tujuan daripada terjebak rasa nyaman namun disia-siakan. Balik lagi, alhamdulillah. Insya Allah kepada panitia penyelenggara saya akan terus berdiri sampai kopi datang. Karena di setiap acara Pak, kemarin malam tanggal 1, 2, 3 sampai malam ini di atas panggung selalu ada air putih. Ini air putih bukan air sembarangan ditaruh di atas panggung Bu. Air putih ini adalah air yang cocok untuk semua kalangan. Laki-laki, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek cocok minum air putih. Karena di sini tertera air putih adalah air putih yang 100% murah. Murah Bang, kalau mahal mah nggak di sini. Kembali ke laptop, dari awal kita memulai kalam dengan berdoa. Ternyata kedudukan doa itu penting Bu. Kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min.
Doa adalah senjata orang yang sekali lagi kurang kompak, mantap. Ad-du'a uzilahul mu'min. Kalau doa adalah senjata bagi orang yang beriman, apakah doa mampu menembus dinding roda putaran takdir Allah? La yaruddul qada illa du'a ay qada mu'allaq. Tidak ada yang mampu menembus dinding roda putaran takdir Allah kecuali doa ay qada mu'allaq, yakni takdir mu'allaq. Kedudukan doa dalam kehidupan kita penting, Pak. Bukan hanya pada seorang anak yang mendoakan orang tuanya, tapi orang tua yang punya anak lagi di pesantren wajib mendoakan anaknya agar hasil maksud. Saking pentingnya doa, kalau kita mulai di dalam sholat, begitu kita mengucapkan alif lafaz Allah dan ro lafaz akbar, Pak. Saat kita sholat Allahu Akbar, pertama kali yang kita baca adalah doa. Doanya disebut doa iftitah. Ketika ruku kita baca doa, iktidal berdoa, sujud berdoa, salam pun kita berdoa. Bahkan setelah salam gak jarang kita angkat tangan, tujuannya untuk berdoa. Berarti dalam sholat isinya doa. Tapi gak semua doa ada di dalam sholat. Ngerti apa kagak, Pok? Ngerti apa kagak ini? Begini saya contohin ya. Tadi saya di sana di rumah Abah Haji ngelihat kacang. Kita contohin dari kacang. Kullu sukroin kacangun. Setiap sukro di dalamnya pasti ada wajib hukumnya. Bapak kalau ronda di pos ronda beli sukro dites. Kalau dalam sukro kagak ada kacang ilegal, laporin ke polisi. Setiap sukro dalamnya harus ada kacang. Tapi maaf, walaisa kullu kacangin sukroan. Enggak semua kacang harus nempel di dalam sukro. Martabak bukan sukro tapi di dalamnya ada. Bubur bukan sukro tapi di dalamnya ada. Nah begitu contohnya. Dalam sholat isinya doa, tapi enggak semua doa ada di dalam sholat. Sepenting itu doa, tapi maaf 1000 maaf, banyak orang berdoa, masalahnya pada keyakinannya yang kurang. Kita bandingin sama orang tua zaman dulu, Bang. Orang tua dari kalangan Sunda, dia punya anak, anaknya sakit perut, jarang langsung dibawa ke dokter. Anaknya sakit perut, dia ngambil pohon cabai, diambil daunnya, ditempelin di perut, dia baca jangjaukan, bismillahnya sekali, Bang. Bismillahirrahmanirrahim, pang cabai lompat ke nyeri beuteung ka gajah gede. Yang sakit perut anaknya yang disalahin gajah gede, tapi sembuh itu sakit perutnya, Bang. Andai kata gajah bisa ngomong, gajah protes, Bu. Yang sakit perut anak lu, ngapa jadi gua yang disalahin? Kenapa doanya bisa diijabah? Padahal kalau kita lihat dalam kacamata doa, dalam tibian lah contohnya, kita ambil referensinya, Bang. Atau dalam Irsyadul Ibad, buah karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, muridnya Ibn Hajar Al-Haytami. Syarat berdoa adalah serius. Ketika kita ingin doa diijabah, maka harus penuh dengan keseriusan saat kita memanjatkan doa. Saya kasih contoh, ibu punya anak kelas 3 SD. Anaknya minta motor Beat buat berangkat sekolah, kelas 3 SD. Mintanya sambil bercanda. Kira-kira dikasih apa enggak? Orang tua enggak ngasih bukan karena enggak sayang, tapi karena tahu kapasitasnya, Bang. Tapi kalau kita punya anak kelas 5 SD, dia minta sepeda listrik buat berangkat dari rumah ke sekolah SD-nya. Kalau mintanya serius, maaf temen saya kalau berangkat ke sekolah pakai sepeda listrik terus, jaraknya enggak sebentar, lumayan jauh dari rumah ke sekolah. Tolonglah kalau ada rezeki diusahakan saya diberiin sepeda listrik. Diusahain enggak sama orang tuanya? Begitupun dengan Allah. Saat kita ingin punya anak yang soleh. Ini kalau saya pengen nanya di sini, ibu-ibu pengen punya anak yang soleh, apa yang salah? Waras ngejawabnya mah ya. Nah, coba kita lihat, Bu. Jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ketika Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj, Nabi melihat di dalam neraka. Itu yang paling banyak di neraka laki-laki apa perempuan? Kurang kompak jawabnya, laki-laki apa perempuan? Tapi kalau pertanyaannya saya balik. Sekarang kita kembali ke lapangan, di jalanan. Yang di jalan suka banyak gila, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Pak.
Fakta dan survei membuktikan bahwa kita laki-laki lebih banyak gila daripada perempuan. Saya meyakin di sini juga ada yang setengah gila, cuman malas jalan-jalan aja. Kenapa laki-laki lebih banyak gila daripada perempuan? Karena laki-laki tidak pernah bercerita. Dia pendam semuanya dengan sendirian. Pulang ke rumahnya, bininya ngomel. Salah satu sebab kenapa Rasulullah melihat banyak perempuan di dalam neraka, karena banyak perempuan yang tak pandai berterima kasih pada suaminya. Kadang satu kesalahan bisa melupakan dia pada 1000 kebaikan. Tapi 1000 kebaikan dilupakan dengan seketika. Ada yang begitu ada? Enggak ada di sini mah, insya Allah solehah semua, amin. Ini keciri, ini wajah-wajah tukang ngaji semuanya. Soalnya kalau nggak pernah ngaji kelihatan tuh dari sini pakai kerudungnya agak nyengsol. Udah nggak usah dibenerin Siti. Nggak ada juga di kampungan Ono bu, kampungan Ono mah begitu. Asal ngaji mah tiap minggu, giliran ke rumahnya ketemu sama suaminya ngoceh baik itu mulut ngenyoh-nyoh. Ya Allah ya Karim, di sini mah nggak ada orang kampung sono, tapi katanya orang sono pindahan dari sini. Sama aja ya. Berarti perspektif doa dalam kehidupan penting bang. Kita kadang-kadang kalau ngedoa ragunya. Padahal dari kecil kita diajarkan oleh guru-guru kita. Banyak orang hari ini bu, maaf 1000 maaf, lebih menghargai kiai dari luar yang ketika kita undang datang ke kampung kita buat ngisi acara Tablighul Islamiyah, panggungnya besar, di panggungnya diadain apa ini, larutan cap kaki 3 yang 4 belum rilis. Ini ada Pocari Sweat, ada Aqua, ada tisu, ada sedotan buat apa ini kagak dibukain, gimana gua bukanya? Semua disediain bang. Kiai dari luar datang ke kampungnya disambut luar biasa. Kadang-kadang bukan cuma disambut, begitu datang ke kampungnya dihidupin petasan. Petasan habis 10, angka 47, shotgun AWM nuklir diturunin. Buat nyambut itu kiai. Kiai dari luar, bagian kiai dari kampung sendiri jarang dimuliain. Bener apa kagak? Padahal yang ngajarin kita sholat, tata cara ibadah, nilai, kualitas ibadah dan lain sebagainya. Kiai dari luar apa kiai dari kampungan kita? Kiai dari kampung kita. Wah dibukain. Inti Mahadrop bilang aja kalau mau bawa ke belakang. Udah tadi. Wah iya banyak tuh dia mah. Buset sedus tuh mau dibawa balik. Ya Allah ibu maaf. Kalau ada yang meninggal di kampung kita, yang ngurusin yang dari luar apa di kampungan kita? Ada yang meninggal di kampung kita, yang ngurusin kiai, yang ngajiin, yang ngebungkus, yang ngegotong. Jujur Pak, tadinya saya ada harapan mau pindah ke sini Pak. Cuaca enak, lahan lega. Kalau tahu di sini gotongin mayat maka gak jadi saya. Mending di Tangerang aja biar kata panas juga jarang ngegotong mayat di sono. Ya Allah ibu maaf. Yuk kita timbulkan kira dari sekarang untuk mendapatkan kemanfaatan dari ilmu, muliakan yang punya An-nasu bitahyir wallahu bitakdir. Manusia itu cuman bisa berencana bu. Allah yang menakdirkan segala-galanya. Makanya kalau kita kecewa dengan segala hal dalam hidup, jangan suka disandarin ke orang lain. Ngapain ngurusin hidup orang lain? Nggak penting. Daripada ngurusin hidup orang, mending kita ngurusin kambing pak. Ketahuan kalau kambing setahun sekali ada anaknya kita jual. Lah kalau ngurusin orang jadi penyakit hati. Makanya masuk kita di bulan Rajab. Rajab disebut litathiril badan, di mana kita harus menyucikan menyucikan diri kita. Baru nanti kemudian masuk ke bulan Sya'ban, di mana kita harus membersihkan kolbu, hati kita. Pertanyaannya kan sederhana bu. Kenapa bulan Rajab disebut litathiril badan? Tempat di mana kita harus membersihkan jasad. Ketika kita mau menghadap Allah harus dalam keadaan bersuci. Islam memberikan aturan nggak semena-menanya bu. Aturan yang dibuat oleh Allah melalui Rasulullah dalam Quran semuanya ada kemanfaatan untuk manusia itu sendiri bang. Karena tujuan daripada syariat itu diadakan jalbil masalih wa dar'il mafasid, mendatangkan kemaslahatan, meninggalkan kemadaratan. Sunat contohnya bang. Sunat ini kan syariatul qadim, syariatnya Nabi Ibrahim dibawa ke syariat Rasulullah. Kenapa sunat dibawa ke syariat Rasulullah? Karena dalam kedokteran hasil penelitian, andai laki-laki tidak dikhitan, maka ketika dia buang air kecil meninggalkan jejak najis,
maka najisnya terbawa dalam solat. Terindikasi solat yang membawa perkara najis, solatnya tidak diterima dan tidak sah. Betul. Kita pakaian rapih bu. Ibu pulang dari pengajian jam 12, lupa belum solat isya. Nyampe rumah ngambil wudhu, wudhunya rapih, mukenah dipakai. Hadiah dari suami Ani Persari tahun 2015. Sejadah diamparin, kiblatnya udah lempeng bang. Begitu dia pulang dari jalan pengajian, duitnya hilang 50.000. Masuk dia ke kamarnya, dia sholat, Allahu Akbar. Duit gua tadi mana yang gocap ya? Bajunya rapi, mukenanya bagus, suci, wudhunya juga bersih. Digoda sama setan hatinya pertama kali. Berarti hati pertama kali digoda oleh setan bahkan dalam keadaan kita sholat. Catat. Kedua, apalagi yang digoda sama setan ketika kita sholat bu? Mata. Makanya bang nitip ibu-ibu yang punya suami suka rajin ke masjid. Kalau ngasih baju ke suami tolong kasih yang polos, jangan yang bergambar. Ini mah kadang-kadang orang sholat berjamaah di sop pertama pakai sarung, mereknya gede bang. Pakai kaos gambarnya Mickey Mouse. Yang di sop kedua begitu takbir Allahu Akbar, dia lihat ke sarungnya BHS. Mahal ini ya, tahun depan kali gua beli. Hati digoda, mata juga. Apalagi yang kemudian digoda oleh setan bahkan dalam keadaan sholat bu? Hidung, maaf. Nih hidung kita digoda juga. Makanya ibu-ibu yang punya rumah dekat sama masjid tolong jangan masak semur rendang pas ada sholat berjamaah. Itu kan imamnya begitu takbir Allahu Akbar. Apalagi nih kopinya datang, wih 2 gelas. Biar duduk, capek. Kenapa minta kopi? Karena lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji. Manisnya kopi bisa dinikmati tapi manisnya janji melukai hati. Biasa pak, pemuda kalau galau modelan begini. Beda sama ibu-ibu punya WA nyindirin suami. Ada yang punya WA nyindirin suami ada. Ya Allah, wasukutu inda kalami habibi. Suami ngomong, ibu-ibu diem. Masalahnya begini pak, kita sama perempuan malah kagak pernah selesai. Dalam dunia psikologi dikatakan perempuan harus berbicara 20.000 kata dalam satu hari. Lu mau kemana? Kudu ngomong begitu 20.000 kata. Jadi kalau dia belum nemu finishnya, belum nemu targetnya, malam ngoceh aja sama kita. Makanya wajar, sabar pak. Yang punya bini galak, kalau galak doang mah wajar. Tapi kalau jelek mukanya jangan tergoda dengan rumput tetangga, karena rumput di rumah kita jauh lebih indah. Kalau punya istri yang kiranya perlu dimodif, modalin, beliin skincare, beliin bedak, kasih duitnya, bawa ke pasar, beliin emasnya. Sekalian beliin semen, teplok ke mukanya. Lagian ini mah kadang-kadang perempuan suaminya 50.000 sehari gajinya, mintanya mobil Pajero, cekek aja langsung. Wajar bang. Kenapa? Kita sebenarnya bukan takut dengan perempuan, tapi perempuan lebih berani daripada kita. Coba lihat Sayyidina Umar, kurang hebat apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dalam riwayat, andai Sayyidina Umar melewati satu rumah, maka rumah yang dilewati oleh Sayyidina Umar nggak akan pernah dilewati oleh setan bang. Saking hebatnya Umar bin Khattab Al-Faruq. Islam belum berjaya, belum ada orang yang berani dakwah pakai mikrofon. Umar maju duluan megang pedang ke tengah pasar. Gua udah Islam, siapa orang yang tidak menerima keislaman saya, ribut satu-satu. Umar bin Khattab kurang hebat apa? Gagahnya luar biasa. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali berdiri di makam Sayyidina Umar. Ali punya karomah, nembus alam barjah. Dia ngomong sama Sayyidina Umar, ya Umar, atas sujaun fid dunya wa atas sujaun fil barjah. Lu nih pendekar, jawara, preman di dunia, apakah bisa jadi preman di alam kubur? Kata Umar, tenang dulu di situ. Datang Munkar Nakir, dia nanya, man robuka? Ditanya balik sama Umar bang. Man robuka, siapa Tuhanmu? Kata Umar, man robukuma, lu berdua siapa Tuhannya? Emang gak punya Tuhan? Nanya Tuhan. Gagah, hebat, sedap Sayyidina Umar bu. Gak ada orang yang berani sama Sayyidina Umar. Tapi suatu hari ada seorang pemuda datang, dia mau curhat ke rumah Sayyidina Umar karena punya istri yang galak. Andai galak istrinya bisa dicek ukurannya, mungkin kalau di sumur ada kuntilanak, diceburin bininya, yang keluar kuntilanaknya bang, bukan istrinya yang keluar. Dia datang ke rumah Sayyidina Umar pengen curhat. Presiden kan pada saat itu Umar bin Khattab, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ngintip rumah Sayyidina Umar, Umar lagi diomelin sama bini, diam aja. Umar diomelin sama bini, diam aja. Makanya kalau kita punya istri yang galak, mas sabar bang, jangan ditinggalin. Dulu di Yaman Hadramut ada wali namanya Abdurrahman Bajal Haban.
Punya bini galak, dia sabar, diangkat sama Allah pangkatnya jadi waliyum min auliyaillah, kekasih Allah. Kalau kita punya istri yang galak, sabar, barangkali kita diangkat jadi wali. Wali-wali murid kayak kesononya nggak apa-apa. Wali intinya. Nah inilah masyarul muslimin wa jumratal mu'minin, pertama kali dibentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Kita nggak berbicara dulu tentang Isra Mi'raj, itu belakangan. Ini yang terpenting yang sehari-hari kita lakukan. Ibu maaf, saya berbicara di hadapan santriawan dan santriawati. Kenapa banyak anak-anak di jalanan yang jadi broken home and broken heart? You know, yes? Yes ajalah intinya biar cepat. Kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Satu jawabannya, orang tua tidak pernah mempertontonkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga kalau anak pulang dari sekolahnya, anak pulang dari mainnya masuk ke rumahnya, baitin nari, rumahku jadi nerakaku. Nauzubillahimin. Suami ribut sama istrinya, ngomong bahasa kasar. Suaminya nyebut ke istrinya, "Woi monyet," didengar sama anaknya. Bapak gua nyebut ke mak gua monyet, berarti gua anak. Bahaya itu kalau begitu, Bu. Bahasa harus bagus, pendidikan harus bagus. Lalu ketika kita pengen punya anak yang soleh, siapa yang harus lebih dulu membentangkan jiwa dan raganya? Bukan bapak-bapak, Pak. Kita mah tenang-tenang baik. Ibu-ibu yang jadi jaminan anak itu jadi soleh, apa jadi salah? Imam Syafi'i radhiyallahu an dibesarkan dididik oleh ibunya. Imam Ahmad bin Hambal dibesarkan dididik oleh ibunya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga sama, Pak, seperti itu. Imam Bukhari, guru-guru kita termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kutubul Aulia dididik dan dibesarkan oleh ibunya. Jadi ibu punya peran yang sangat penting. Kalau ibunya doyan joget di TikTok, anaknya juga bakal ikut Boh, ini mah pernah saya ceramah, Bu, malam-malam. Semangatnya luar biasa itu ibu-ibu. Sampai jam 12 biar kata hujan gak balik-balik. Begitu balik ke rumahnya, saya datang ke kampungnya. Tadinya malam pakai kerudung cakep, Bang. Pagi-pagi dinyapuin di halaman, rambutnya blonde, kerudungnya dilempar sama dia ke kasur. Ngajinya doang soleha, begitu di rumahnya kagak dipraktekin. Makanya ayo kita praktekin kepada anak-anak. Punya hak, Bu. Mana haknya anak? Lihat dalam kitab Ukudul Zen, min haqqil waladi alal walidi salah satu asya'ah. Di antara hak orang tua kepada anak yang harus dipenuhi ada 3 perkara. Bilangin apa jangan ini? Pengen tahu apa kakak? Lu ngantuk apa bagaimana ini? Pertama, hak orang tua kepada anak yang harus dipenuhi, ayyuhsina ismahu idza ulida. Kalau punya anak lahir ke dunia, ini anak kasih nama anak yang bagus. Al ismu huwa doa. Nama adalah sebahagian daripada doa. Kita nyontohin siapa? Nyontohin Nabi. Saya pengen nanya, cinta apa enggak sama Nabi? Pernah ketemu sama Nabi? Nyeblak bareng pernah? Ngopi-ngopi pernah? Lagi mana ngaku cinta sedangkan nggak pernah berjumpa dengan yang dicintainya? Kalau nggak pernah berjumpa, minimal kenalin sosok yang kita cintain. Coba cek, Bu, mana nama turunan Rasulullah dari atas ke bawah, dari bawah ke bawahnya lagi yang namanya jelek. Kita ke atas dulu. Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatun nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib hukumnya kepada umat Islam untuk mengetahui nasab Rasulullah dari bapak sampai Sayyidina Adnan, dari ibu sampai Sayyidina Kilab. Hukumnya wajibnya di sana kalau kita tarik dalam usul fikih, ma yusabu ala fa'li wa yu'aqabu ala tarki. Ditinggalkan dapat siksaan, dikerjakan dapat ganjar. Pahala disebut ganjaran. Ini ngerti apa kagak ini? Terusin. Kenapa ini ngomong ceramahnya cepet banget, cepet, Bu? Daripada saya ditinggalin sama ibu-ibu, mending saya ceramah cepet aja udah. Masalahnya saya mah duduk enak di sini lah, kagak basah. Kalau saya ngeliat ke sini dari bawah, buset itu yang di bawah, Bang. Dari atas sampai dari bawah sampai atas lecak semua. Puasa ibu-ibu. Terus. Coba kita lihat. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Cakep namanya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Ujaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Namanya bagus-bagus, Bang. Al ismu huwa doa, nama adalah doa. Turun ke bawah, Nabi punya anak 7, 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, bagus. 4 perempuan, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, Fatimah. Hasan, Husain, cucunya Nabi. Dari Sayyidina Husain lahir Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Ali Huraidi, Isa Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Namanya bagus-bagus. Kita umat Nabi Muhammad yang kita contohin Nabi, keluarga Nabi. Ini ngasih nama anak sembarangan.
bapaknya nggak ngaji, emaknya juga nggak ngaji. Begitu anaknya lahiran kembar, cukuran rambut, tetangganya nanya, anak lu namanya siapa? Oh, yang ini Muhammad Misjan. Bagus. Apa artinya? Muhammad ini tabarukan ke Rasulullah. Kata kiai, kalau punya nama anak laki-laki depannya harus ada nama Muhammad, biar keren, biar bagus, tabarukan ke Rasulullah. Oh bagus. Misjan ini artinya apa? Misjan ini singkatan lahir kemis sambil hujan. Nama singkatan. Lah coba kalau kita singkatin, misal lahirnya 17 Agustus disingkat jadi Kemri, Bu. Siapa nama anak lu? Kemri. Apa artinya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Ngasih nama anak yang bagus. Yang nomor kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua mengajarkan dan mendidik anak tentang ilmu agama. Kiai punya kewajiban cuman menyalurkan ilmu yang telah dipelajari, karena al ulama warasatul anbiya. Sisanya kewajiban orang tua. Lihat Bu, ibu tapakur sekali-kali. Kalau kita datang ke kuburan, kita lihat di kuburan. Itu kan di kuburan suka banyak makam-makam yang nggak dirawat. Nah itu jadiin kita bahan tabaruk. Kita duduk di situ, kita tapakur. Ya Allah, ini mungkin waktu di dunianya jabatannya besar, hartanya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, sawahnya di mana-mana. Begitu meninggal mah, ya Allah, kagak diurus-urus acan. Jadiin bahan tafakur sama kita Bu. Nggak sedikit ketika orang tua selangkah mau masuk surga, anaknya di neraka, anak bisa narik orang tuanya ke neraka karena anaknya nggak pernah dididik tentang didikan agama. Nauzubillah imin. Cuman kita malah alhamdulillah tinggal di kampung, ada guru-guru, ada kiai, ada ponpes dafika. Dari kecil sampai sekarang kita kalau ngapal asma Allah, sifat-sifat Allah masih apal. Mana contohnya? Bareng-bareng. Wujud, mukhalafatul lil hawa, qiyamuhu binafsihi wa dadiyat kudrat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran, aliman hayan sami'an basyiranmu. Itu boleh waktu kecil kita ngapalin masih nempel dalam hati kita, betul. Jadi fungsi para guru untuk kita mengenal Allah sangat penting Bu. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, niscaya kita nggak tahu siapa Tuhan kita. Bener apa kagak? Dekat sama kiai biar kata kita rada kurang dalam hal ibadah, insya Allah dengan kedekatannya bisa menambahkan giroh kita semangat ibadah. Kita lihat temanya Isra Mi'raj. Sebelum hari-hari di mana Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj, Nabi mengalami fase kegalauan yang luar biasa. Nabi juga galau, cuman galaunya beda sama kita. Lah anak muda zaman sekarang kalau galau dia bikin status Bang. Tak kusangka wajah semanis senja memberi luka sedalam samudra. Waduh, makanya tolong buat para perawan jangan ketipu omongan buaya. Masalahnya banyak buaya Bang. Kalau ngomong kan laki-laki boy, seenak jidat. Aku mencintaimu setinggi gunung Tursina, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Begitu hujan, neduh. Mau gimana laut mau diseberangi kalau hujan datang dia neduh. Ya Allah ya Karim Bu. Ayo kita mulai dari sekarang lihat peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum hari di mana Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Nabi mengalami fase hari namanya tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking sedihnya Siti Aisyah pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Kenapa perang Uhud berat bagi Rasulullah? Karena di perang Uhud bukan hanya kekalahan umat Islam, tapi juga Sayyidina Hamzah meninggal pada perang itu dalam meninggal yang tak wajar Pak. Dikhianati sama sahabat namanya Wasyi, yang kemudian Rasulullah tetap memaafkan sahabat itu. Dua, tahun itu disebut Amul Huzni karena pertama Rasulullah ditinggalkan wafat oleh istri tercintanya Siti Khadijah. Nyontoh mah ke Siti Khadijah nih perempuan. Oi, nyontoh Siti. Sini nyontoh Siti. Siti Khadijah Bang, ya Allah, Siti Khadijah. Owner iya, CEO iya, perusahaannya banyak. Bukan kayak ini, Dracin, bukan, ini benar CEO dia.
mengorbankan hartanya, jiwa raganya untuk agama Islam. Lah kita kadang-kadang nitip duit ke istri 500.000, nitip duit bang, ngambilnya buset susah. Jangankan keluar itu duit seperak pun kagak. Ada di Indonesia yang begitu. Kita lihat contohnya kalau di Indonesia Siti Khadijah mah kejauhan 1400 tahun yang lalu. Oke, di Indonesia istri Jenderal Sudirman bu, suatu hari ketika Jenderal Sudirman hendak perang gerilya pulang ke rumahnya, dia nanya, "Neng, di rumah ada apa?" "Kagak ada apa-apa." "Itu di tangan apaan?" "Emas." "Emang mau ngapain?" "Mau perang." "Ya udah nih emas coplok jual buat perang." Lah kita mah beda. Suami pulang misalnya, "Mana duit?" "Kagak ada." "Nggak usah ngambil yang di rumah kalau kagak ada." Buset dah susah kita mau dapetin surga. Makanya perempuan gampang mau masuk surganya, gampang mau masuk nerakanya. Tinggal pilih dari sekarang mau masuk surga apa mau masuk neraka. Perempuan mah gampang bu, sholat 5 waktu dijalanin, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, baca Quran dan lain sebagainya tinggalin, tinggal taat sama suami, insya Allah jaminan masuk surga. Tapi kadang-kadang kan kita susah, yang namanya mulut jangankan pengen ngomongin laki, tetangga aja habis kita omongin. Masuk ke bulan Sya'ban, masuk di bulan Sya'ban ini litathiril qalbi pak, tempat kita di mana harus menyucikan hati. Kenapa hati kita harus disucikan? Hati segala macam fungsinya terdapat di sana bu. Banyak penyakit, ikdu, riya, namimah, hikdu, dengki dan lain sebagainya ada di dalam hati kita. Buset emang kalau lagi ngomongin tetangga kagak ada penyakit melulu itu tiap hari kita. Susah, ngarepin surga dari mana? Emang punya orang dalam? Kita mah kagak punya orang dalam. Keluar ke rumah ngomong sama tetangga, "Si itu beli rumah padahal mah kagak kerja, punya tuyul gitu ya." Habis kita omongin, tetangga bikin rumah diomongin. Tetangga beli mobil baru tetap diomongin sama dia, dipitnah lagi. Masuk rumah sakit dia mikirin harta tetangga. Di rumah sakit di ronsen sama dokter, begitu di ronsen hasil ronsenan keluar pas kelihatan bu, di ronsenannya ada gambar motor sama mobil tetangga. Nempel di situ gara-gara penyakit hati, naudzubillah, amin. Lebur penyakit itu. Bagaimana? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad mengatakan pak, nanti di akhir zaman tidak ada lagi amalan yang menyelamatkan kecuali 2 perkara. Pertama, aksarul istighfar, perbanyak membaca istighfar. Ada istighfar khusus di bulan Rajab yang kalau kita baca rutin di bulan Rajab, Allah akan menjauhkan jasad kita terkena dari api neraka. Pengen apa kagak istighfarnya? Jangan ngelihat ke jalan, yang ganteng di sini yang dilihat jalan. Pengen apa kagak? Pengen apaan? Nah kan kagak denger nih. Ayo bebarengan. Ini istighfar kita baca di bulan Rajab. Rabbighfirli wali daya. Dengerin dulu, ikutin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali pagi, 70 kali sore. Riwayatnya dari Sayyidina Ali. Insyaallah Allah menjauhkan kita dari api neraka bang. Amin ya Allah ya Rabban. Lah 70 balik mah gampang bang, di kantor juga bisa kita. Lagi ngerjain sesuatu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni war beres. 70 balik. Amalan banyak, hadis riwayat yang sahih banyak. Tentang utang biar kebayar baca ini, tentang hidup biar damai baca ini. Masalahnya kita jarang mau baca. Pengen yang ngedenger, ngamalinnya kagak mau. Benar. Jadi susah. Minimal dalam hidup kita harus punya amalan. Lalu yang kedua kata Habib Abdullah, di antara amalan yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman adalah aksarus sholati ala nabi, perbanyak membaca sholawat ke Rasulullah. Tes, halo, kedengeran gak suaranya? Sampai mana kita tadi? Sampai kopi dari tadi belum diminum ya? Mas, lanjut, masih siang. Yang kedua aksarus sholati ala nabi, perbanyak membaca sholawat kepada. Sholawatnya apa aja? Mau sholawat nariyah, demennya nariyah silahkan. Mau sholawat fatih silahkan. Mau sholawat Jibril yang gampangan dikit, sallallahu ala Muhammad silahkan bu. Ibu punya laki, lakinya doyan mancing, bacain sholawat di kopinya 200 kali, diminumin ke suaminya. Kalau lakinya masih demen mancing, bacain lagi sholawat 200 kali, cuman tambah racun dikit aja, jangan banyak-banyak. Habis bagaimana bu? Tips bang, kalau istri kita lagi marah kita mending keluar mancing. Walaupun istri kita masih marah, seenggaknya kita udah keluar mancing dulu.
Daripada ngedenger omongan bini, wah terus-terusan begitu. Ibu punya anak, anaknya nakal, bacain sholawat. Tinggal keyakinan kita sama Allah, fungsinya cuman itu. Allah udah menyiapkan segala halnya. Cuman kadang-kadang kita yang ragu dengan ketetapan Allah, Bang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Itu kan kata Allah, bukan kata manusia. Manusia kalau berjanji boleh berkhianat, tapi Allah yang berjanji tak mungkin untuk berkhianat. Kita punya anak, tarik dalam kitab Irsyadul Ibad, anak yang agak sedikit nakal begitu tidur kita bacain surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nasrah laka sadruk, sambil dielus kepalanya, baca 40 kali. Begitu ditiup, besoknya nakal lagi, baca lagi, besoknya nakal lagi, baca sambil dikeplak palanya. No, nakal mulu bagaimana ceritanya? Tinggal kita kepada Allah, Bang. Kita mengejalanin hidup semua sama-sama ada resiko, sama-sama ada ujiannya masing-masing. Maka untuk para santri di Dafika, terlepas dari kalimat santri, kalau kita putus kalimatnya ada 5. Sin, nun, ta, ro, dan ya. Sinnya sabikul khair. Santri adalah pelopor kebaikan. Dimanapun kita berada harus jadi pelopor kebaikan. Kalau pulang ke kampungnya masing-masing ada orang meninggal, urusin, mandiin. Jangankan orang mati, orang hidup kita mandiin juga nggak ngelawan, Bang. Harus maju. Disuruh jadi MC, ayo jadi kori, siap. Kalau mau jamaah bubar mengapa apa. Kori kita udah urusannya. Ceramah, gaskeun, nama santri pelenya-pelenya. Masalahnya punten, kalau kita nggak mondokin anak kita di akhir zaman ini, Pak, susah anak kita buat dapat pemahaman akidah. Kalau kita lihat di sosial media, saya sering kali live streaming, Bu, di TikTok yang followersnya 1,9 juta followers. Ngasih tahu aja ini mah. Begitu live streaming kadang-kadang yang nanya sembarangan, Pak. Pernah ada orang Jakarta Timur, dia nanya, "Kang Anom, saya pengen nanya." Silahkan. Ini pertanyaan udah 3 tahun gak kejawab. 3 kiai saya tanya gak ada yang bisa ngejawab. Begitu ngedengar 3 kiai gak bisa ngejawab kan saya gempar, Pak. 3 kiai gak bisa ngejawab apalagi kita ini. Cuman karena kita mas santri disuruh maju terus, kita tanya, apa pertanyaannya? Itu pintu surga digeser apa didorong? Ngejawabnya gimana, Bang? Kita jawab geser, masa iya surga manual kan minimal metik ya. Kalau metik mah enak pakai lip kan gitu, Bu. Ya Allah, random banyak yang seperti itu. Kenapa? Sebabnya jauh dari pendidikan agama. Sabiqul khair nun naibul ulama. Santri adalah pelopor para ulama-ulama di masa yang akan datang. Hari ini kita hina ketika mencari, akan mulia ketika kita dicari. Hari ini kita merasakan susah, pahit, getir saat kita menuntut ilmu di Dafika, di pondok pesantren. Insya Allah kelak kemudian hari ketika kita dicari, kita akan merasakan keberkahan dari sesuatu yang kita tanamkan hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal. 3, tarikul ma'asi, orang yang sedang berusaha meninggalkan kemaksiatan itu santri, Pak. Roknya ridallah, yaknya yakin. Makanya untuk para orang tua yang punya anak di pesantren, maaf, jangan pengen anaknya jadi kiai. Mesantrenin anak mah bukan pengen anak kita jadi kiai, Bang. Lah coba kalau 1000 santri jadi kiai semua, habis rebutan berkat tiap hari. Ada yang meninggal 50 datang dia rebutan. Ada yang tahlil datang lagi 200 rebutan. Bukan untuk menjadikan anak kita jadi kiai, tapi untuk mendidik anak kita tentang norma agama, kenal Allah, tahu ibadah, bisa mendoakan orang tua dan menjadi wasilah masuk pada surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Biar tempat ini makin berkah, yuk kita bebarengan baca sholawat sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan maqasidana ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha maulaya salli wa sallim abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim
اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih kumpul kita di sini di malam hari ini mendatangkan keberkahan. Amin. Yang punya utang cepat lunas utangnya. Yang belum pergi haji kita secepatnya pergi haji ke Baitullah. Yang punya anak-anaknya jadi waladun solih yad'ulah. Amin. Mudah-mudahan untuk para santri Dafika kita doakan Dafika semakin jaya, semakin berkah, semakin jadi suri tauladan bagi penggeraknya agama Allah. Amin. Mudah-mudahan di antara kita yang sedang sakit Allah sehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Waktu menunjukkan jam 12 kurang 15 menit, 15 menit lagi buat makan mas sedang ini ya. Jadi kalau ngaji mah jangan lama-lama takut ditinggalin sama ibu-ibu karena besok saya ada agenda lagi Bu. Berangkat langsung dari sini ke Bandara Soekarno-Hatta, pagi kita langsung berangkat ke Malaysia, diundang nyunatin Upin Ipin. Upin sunatan Pak, jadi kita diundang ke sana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Burung relan burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Tibalah kita saatnya di hujung acara. Sama-sama sebelum pulang kita berdoa dulu ya Bu ya. Tapi sebelum acara ditutup dengan doa, kami sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir tentunya banyak sekali kekurangan. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Baiklah, untuk acara berikutnya, acara terakhir yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'mun Azhari. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'mun Azhari kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hassil maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah wa hasil maqasida jami'i man ista'ana wa ahsana ilaina waqdi hawaijana wa hawaijahum wa yassir umurana wa umurahum wa wasi' arzaqana wa arzaqahum wa sallimna wa iyyahum min kulli afatin wa baliyatin wa barik lana ya Allah fi dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa zawjatina wa ulumina wa amwalina wa aksabina wa arzaqina wa fi kulli syai'in a'taidana. Allahumma tawwil umrana wa sahhih ajsadana fi ta'atik wa nawwir qulubana wa quluba auladina wa talamidina wahdina wahdihim wa waffiqna wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa azwajana min ibadika salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ahlil ilmi wal khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah fakunu awnana lillah asa nahdha bifadli كونوا أونانا لله عسى نهضى بفضل